Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good pagi untuk semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil sarapan pagi ya jam 92 menit di Taiwan. Oke teman-teman, ini sedikit bercerita tentang pengalamanku ya saat aku perintisan ya. Usiaku sangat muda banget, yaitu di usia 22 tahun. Di tahun 2008 anakku usia 1 tahun. Sampai tahun 2012 ya aku merintis menjalankan usahaku sendiri. 2008 sampai 2012. Nah, terus setiap pagi aku keliling ya, setelah 9. Awalnya cuma dari baju. Dan kurang lebih jam 12 tuh udah sampai rumah. Begitu sampai rumah, aku tuh seneng guys ya, lihat tasku isinya uang, kerual-kerual gitu ya kan, belum dirapikan ya guys ya. Dan aku cek, dan aku juga cek apa kayak baju-baju di dalam boku kiri kanan full aneka baju gitu, baju sepatu sandal tas ya, tapi awalnya tuh aku cuma baju saja ya. Dan aku lihat, aku rekap, ini tadi aku bawa gamis seri berapa, warna apa, terus size nya apa ya, aku cek semuanya, keluar berapa masuk berapa ya, seperti itu. Dan yang diutang berapa, yang cash berapa. Itu hari-hariku dulu sebelum ke Taiwan. Seneng ya guys ya, bahagia setiap hari pegangan uang, koceh uang lah intinya seperti itu. Jadi intinya aku pegangan uang bukan cuma saat jadi TKW gitu guys ya. Jadi di usiaku yang sangat muda, 22 tahun aku menjalankan usahaku sendiri. Tapi sebelum usia 22 tahun lulus SMP ya guys, jam 12 aku ambil ijazah kelulusan, jam 2 aku kerja pelajaran di Surabaya dengan gaji 125.000. Itu di tahun 2021 ya, usiaku masih belasan tahun. Seperti itu sudah nggak usah diceritakan, langsung aja ke aku menjalankan usaha sendiri guys. Oke, pada akhirnya guys, aku pegang kepercayaan tuh, aku pegang erat ya. Dari modal 50.000 itu tadi, bos besar yang aku kenal dulu, aku saat jadi sales di pasar, di toko-toko. Aku kerja di grosir dulu ya, grosir sembako, tapi ART rumah tangga tuh, pembantu rumah tangga plus jadi sales gitu guys ceritanya. Itu aku kenal sama bos besar baju ya. Dan aku sudah menikah, mempunyai anak usia 1 tahun. Pada akhirnya aku menempuhi itu lagi bos yang aku kenal di pasar, karena aku dulu suka shopping beli baju ya guys ya. Aku coba iseng-iseng aja ke situ, ada tanteku kan beli baju ya, setelan celana atas bawah warnanya pink, aku masih ingat sampai sekarang, itulah perjuangan pertamaku. Dan tanteku mengasih uang aku DP-an 50.000 rupiah ya. Nah, dengan uang 50.000 rupiah dari tanteku, itu tadi tanteku adiknya ibuku kandung ya. Dan pada akhirnya aku sodorkan ke bos besar yang aku kenal saat aku jadi sales, Bu, ini ada tanteku ingin beli baju. Tapi DP-nya cuma 50.000 Bu. Dan aku menyodorkan aku ada orderan banyak, cuman aku saat itu belum punya modal ya. Terus dibaca, aku pilih, itu di loss guys, seperti itu ceritanya ya. Pada akhirnya dengan DP-an uang 50.000 itu pun bukan uangnya aku sendiri, uangnya tante ya. Itu aku pulang membawa 2 trobos baju, trobos besar coklat itu ya, senilai jutaan rupiah. Nah, aku diberi kepercayaan sama bos Dolopo, namanya Burus, rumahnya Klepek ya, Jawa Timur. Dan pada akhirnya aku tuh bawa ke rumahku Ponorogo ya, karena aku asli orang Ponorogo, mantan suamiku asli orang Madiun Dolopo. Pada akhirnya aku bawa ke rumahku Ponorogo. Aku tuh bingung guys, karena apa, aku nggak berani naik motor lagi karena aku habis mengalami kecelakaan sebelum menikah ya. 5 bulan sebelum pernikahan aku sempat kecelakaan sama mantan suami di Jalan Raya Ndolopo, dekatnya pasar, dekatnya masjid besar ya. Dan 1 tahun yang lalu juga di situ ada saudaraku yang kecelakaan di lokasi yang sama aku ya, kurang lebih di situ. Tapi dia meninggal guys, tapi masih sempat bisa mendirikan motornya sendiri, tapi meninggalnya di rumah sakit seperti itu. Terus habis itu malam suranya aku yang kecelakaan di situ.
tanganku yang sebelah kanan cedera. Nah, andai kan aku kecelakaan itu guys, mantan suamiku juga ikut pingsan, kemungkinan besar aku sama mantan suamiku tinggal nama. Karena apa? Karena malam surau, hujan deras lebat, air bergelombang, mobil, motor tuh saling ngebut bersalip-salipan, dan posisi aku pingsan di tengah ratan jalan raya. Nah, posisi mantan suami juga sakit sebenarnya ya, cuman gak pingsan, menyelamatkan nyawaku. Aku dibawa ke pinggir, dibopong dengan pincang-pincang seperti itu ya guys. Nah, alasan apa aku tetap baik dengan mantan suami ya? Karena satu, itu atas suka sama suka dulunya, dan yang keduanya, walau bagaimanapun itu adalah ayah dari anakku, dan yang ketiganya, walau bagaimanapun dia orang yang pernah menyayangi aku, meratukan aku, dan orang yang aku cintai juga, yang aku sayangi. Dan yang keempatnya, mantan suamiku adalah dewa penyelamat kecelakaan mautku. Disitulah aku berterima kasih dengan mantan suamiku telah menyayangi aku dengan tulus, walaupun pada akhirnya berujung berpisah ya guys. Karena aku jadi TKW, aku tidak menyalahkan 100% ke mantan suami. Intinya aku berjuang ke luar negeri, ke Taiwan ini juga untuk mantan suami, membantu mantan suami bayarin hutang tertimpa musibah nominal bukan dikit, ratusan juta gara-gara para nasabah yang tidak bertanggung jawab. Nah, kembali lagi ke cerita yang usaha tadi yang aku rintis ya guys ya. Dengan modal kepercayaan aku pegang erat, 2 minggu sekali aku setor uang, ambil barang, retur, begitu seterusnya, sampai benar-benar aku mempunyai modal sendiri, berdiri sendiri. Aku bisa menjadi berjualan sepatu sandal tas, aneka menu, bisa jualan untuk selingan tuh apa guys, kalau sore nggak jualan baju, keliling baju ya, lontong sayur, lontong pecel, lontong kecap, aneka gorengan, jajan anak-anak seperti itu, jualan sayuran fresh, sayuran mateng seperti itu. Sayuran fresh panen sendiri bapakku ya, kayak nanam bawang merah, nanam terong, pete dulu ya, itu aku kelilingin sendiri, nggak boleh aku diborongin ya, dikelilingin sendiri, keuntungannya lebih besar. Jadi kayak bawang merah itu aku timbangi 1 kilo, terus aku lubangin pakai obat nyamuk biar enggak panas keringat ya guys ya. Tapi kadang kalau stok kita sudah nipis, aku pulaan juga di pertanian untuk selingan guys, selain jualan sepatu sandal tas baju ya. Dan di rumah juga ada jualan sembako. Jadi intinya sudah aku alami guys, pahit manisnya kehidupan, jadi sudah gak kaget lagi gitu loh ya. Makanya di saat ada orang yang suka bully-bulian, hujat-hujatan, bersaing dan lain sebagainya, itu aku menyarankan yang terbaik untuk damai, untuk saling guys, memaafkan. Hidup itu cukup bersyukur, motivasi yang positif thinking saja yang baik ya. Ya gak apa-apa kalian menunjukkan karya kalian, hasil kalian, kesuksesan kalian kepada orang lain, bisa untuk motivasi. Tapi dengan cara jangan menjatuhkan, jangan menghina, jangan merendahkan, jangan menyakiti hati sesama, itu indah itu ya guys ya. Karena aku sudah mengalami guys, ibaratkan setiap hari aku goceh uang, pegangan uang, pagi, siang, sore, malam, ya kan? Pagi aku ketemu pelanggan, keliling, pegangan uang, ya kan? Siang aku juga pegangan uang, ngecek uangnya. Di rumah ibuku jualan yang sembakonya, dapat uang. Dan sorenya aku pergi, keliling lagi, dapat uang lagi. Malamnya aku pegangan uang lagi, ngecek, ngerekap pemasukanku dalam 1 hari, omsetku dapat berapa, pagi dapat berapa, sore dapat berapa, direkap. Begitu seterusnya setiap hari kerjaanku sebelum jadi TKW. Nah, hari modal kepercayaan aku pegang erat, aku benar-benar tidak menodai kepercayaan dari bos baju itu tadi yang aku sodori uang 50.000 itu tadi loh guys. Itu guys, alhamdulillah sama mantan suamiku juga kerja ya, uangnya dikasih aku, tidak aku buat hambur-hamburan, aku kembangkan untuk modal. Seperti itu ceritanya. Dan laba-laba keuntungan
aku kumpulin selain untuk kebutuhan hari-hariku, untuk nyenengin anak, untuk makan dan lain sebagainya ya. Aku kumpulin, lama-lama kumpul, aku punya modal, aku bisa menembusi tangan pertama, keuntunganku pun bisa lipat kali 2 dari aku ambil bos yang aku sodori 50.000 rupiah itu tadi ya. Sampai mau salah ente. Dan kita itu yang penting utamakan kejujuran dalam hal apapun ya guys. Insya Allah dimanapun kita meminjakkan kaki itu gak ada sandungan ya, seperti itu yang aku alami, dan itu adalah pesan dari ibuku, utamakan kejujuran ya. Jadi ibaratnya jalan sejalan tuh gak ada sandungan gitu, ibuku memesan ya. Ibaratkan kita juga selalulah mengalah, biarin orang merendahkan kita. Allah tuh gak tidur, kata ibuku. Allah tuh maha tahu mana yang benar, mana yang enggak, seperti itu. Intinya kejahatan gak perlu dibalas dengan kejahatan, cukup doain yang terbaik saja, karena baik buruknya apa yang kita doakan pada orang lain itu akan kembali kepada kita, seperti itu. Oke guys, intinya akhir cerita seperti ini. Aku dulu merintisnya dari modal 50.000, receh banget. Modal kepercayaan bisa menjadi puluhan juta, aku bisa mewujudkan cita-citaku. Dan tahun berapa ya, 2011 ya, aku sama mantan suami mewujudkan rumah impian lantai 1, lantai 2 rumah samping tuh 2 tahun sebelum tertimpa musibah ratusan juta rupiah gara-gara mantan suami tertimpa musibah para nasabah yang tidak tanggung jawab itu tadi guys. Jadi aku yang menanggung, dan pada akhirnya aku memutuskan untuk ke Taiwan karena usahaku pun ikut berantakan, modalnya nipis, bukan nipis lagi, nol. Ibaratkan aku sudah kiri, nggak punya apa-apa sama sekali. Aku 2012 ya, akhir bulan 12 tahun 2012 ya, aku kayaknya masuk PT. Dan di situ aku di PT 3 bulan diterbangkan, walaupun saat itu aku sempat mau mengundurkan diri guys, karena aku sakit parah, sudah divonis ke dokter spesialis ya. Orang rumah bingung ngirim uang untuk pemberobatan, sedangkan visa aku sudah turun, penerbangan kurang 5 hari, aku sudah divonis ke dokter spesialis. Aku di situ sakit parah, alergi. Dulunya di PT Surabaya Dukut lumpur lapindo guys, airnya tuh kotor, jadi aku tuh alergi, badanku merah-merah semua sampai nggak kebayang guys, sakitnya bukan main. Kalau ingat itu aku nangis setiap hari, deras air mata, makan apa-apa nggak bisa. Makanku tuh cuma pakai nasi putih, kasih garam, pakai kerupuk gitu, tempe keripik, pakai telur, pakai ikan asin dan lain sebagainya. Ayam-ayaman tuh gatel, aku nggak bisa makan. Itu di PT Surabaya awalnya ya, terus dipindahin ke PT Jakarta, penerbangan kurang 2 minggu ya. Di situ lebih parah karena apa, badanku sudah melecet ya, lecet, terluka karena aku garuk-garuk, gatel ya guys ya, alergi. Leherku, tanganku itu yang sakit, tapi badannya enggak guys, bagian leher, tangan, pokoknya areal tangan lah ya, dari siku ke bawah guys, siku tangan ke bawah, terus leherku puter ya, seperti itu ya. Lebih parah lagi ke Jakarta karena apa, di Jakarta itu dekat laut ya, otomatis airnya asin ya guys. Namanya kulit terluka ya, memar terluka, kena air asin, sakitnya kayak abis, kayak diiris ya, kayak disembelih. Aku deras air mata, aku ini sanggup enggak ke luar negeri ya, sanggup enggak. Kalau aku mau mengundurkan diri, aku pikir 2 kali, uang apa lagi, sedangkan disuruh rumah udah habis-habisan, sampai ibu mertua aja jual truknya satu-satunya untuk materialan. Laris saat itu ya, aku bikin rumah impian pertama itu materialan yang cariin mertua itu pakai truk itu, dan harus dijual gara-gara mantan suamiku tertimpa musibah ratusan juta itu. Terus pada akhirnya hutang ke bank, hutang ke saudara yang kerja di Korea, di Taiwan, itu pun belum cukup. Pada akhirnya aku memutuskan untuk keluar negeri. Sebelum ke luar negeri itu aku sempat mengalami sakit yang cukup parah ya, drop badanku
kecil banget ya, seusiaku guys, belum ada 30 tahun ya saat itu ya, udah mengalami musibah yang luar biasa. Dan itu pun ibuku nggak aku kasih tahu kalau aku tuh tertimpa musibah ratusan juta guys. Aku pamit ke luar negeri dengan alasan ingin mencari uang yang lebih banyak untuk masa depan anak. Ibuku sempat bertanya gini, kenapa kamu itu di rumah sudah ada usaha, udah jalan guys, udah 20 desa aku pegang ya. Awalnya dari modal kepercayaan receh 50.000, aku bisa menjadi penyetor, pengkredit, pengekes. Awalnya cuma dari baju, aku bisa menjadi sepatu, sandal, tas, aksesoris, jualan menu, sayur fresh, sayur mateng, sembako, kalau lebaran aneka jajan lebaran. Dan dulunya aku jualan sembako di rumah, tempatnya di bufet ya, bufet, almari bufet loh guys ya. Seperti itu, aku bisa beri etalase 4 sap yang itu panjangnya 2 meter, tingginya 1,5 meter, itu full dagangan. Rumahnya ibuku depan full daganganku. Kalau lebaran aneka jajan lebaran full packing, terus baju-baju dan lain sebagainya full. Ibuku bertanya ya ke aku, kenapa kamu sudah punya usaha? Ibuku nggak tahu kalau aku tuh beban pikiranku tuh menanggung beban yang berat. Aku nggak mau orang tuaku ikut memikir gitu loh guys, ikut terbebani. Sedangkan usiaku di bawah 30 tahun ya, menjalankan usaha 2008 usia 22 tahun guys, sambil gendong anakku panas-panasan, hujan-hujan, nyetir ya, kalau anakku nggak mau ditilap ikut aku. Bayangkan seperti itu, pagi sore panas-panas, hujan-hujan, di jalan, di tritisan, di cakruan, di serambi orang, di warung, sambil ngejak anak. Terus anakku kalau rewel itu aku nenenin sambil nyetir motor, aku bungkus gitu guys, aku bungkus kepalanya pakai selendang ya, jadi nggak nampak ya. Terus anakku tidur, aku sambil nyetir motor guys. Bayangkan guys, demi mencari uang, demi membantu suami. Dulu masih suami ya, 2021 setelah aku jadi TKW, jadi mantan karena Allah berkehendak lain. Seperti itu perjuanganku guys. Jadi pahit manis kehidupan sudah aku alami, jadi udah tahulah gimana kerasnya mencari uang. Tapi aku dulu sebelum menjalankan usaha sendiri, bantuin mertua memasarin rengginan ketan. Anakku usia 3 bulan aku ajak nyetaki rengginan. Anakku aku taruh di bawah sini ya, aku gelarin tikar, aku di atas, di meja atas ini aku nyetak-nyetak, meja ada rodanya tuh. Anakku mulai bisa merangkak-rangkak, lepas dari tikar, makan tanah ya, karena aku asik nyetaki rengginan. Terus habis itu anakku aku taruh di sepeda dorong, aku tali, aku ikat pakai selendang. Sudah mulai bisa digendong pekeh itu guys ya, itu aku ajak ke pasar, setor rengginan kintal-kintalan, setor, narik, bikin nota, tanganku kiri kanan bawa rengginan, terus pinggangku samping gendong anakku usia 7 bulan. Disitulah aku mikir, aku harus punya pemasukan sendiri, masa aku cuma seperti ini terus gitu. Mikir aku cuma bantuin mertua, terus sedangkan aku cuma ketergantungan pada mertua ya, makan ikut mertua, sabun mandi, sabun cuci ikut mertua, kan gak enak ya. Terus aku keluar pikiranku, itu anakku usia 1 tahun aku jalankan usaha sendiri, walaupun aku gak punya modal. Alhamdulillah dengan modal kepercayaan uang 50.000 itu tadi ya ceritanya, uang duit pian tanteku menjadi puluhan juta. Di situ modal itu nggak harus besar guys, kita jalankan usaha kecil jadi besar itu luar biasa, daripada kita tuh modal besar pada akhirnya kita tuh tepar ya guys ya, gulung tikar, itu kita bikin sedih ya. Jadi intinya dari kecil, rintislah usaha kita itu mulai dari nol, dari kecil dan bisa lebih besar, karena usaha kita modal besar itu resikonya juga besar gitu guys ya. Ya udah seperti itu ceritanya. Pada akhirnya aku nggak jadi ngundurkan diri ya tadi di PT, aku diterbangkan 3 bulan kurang lebih, tepatnya hari Kamis
hari Kamis tanggal 28 bulan 2 2013 aku diterbangkan. Ya udah, alhamdulillah dipertemukan bos yang luar biasa. Itu yang aku rawat, aku sebelkan. Sekarang pinter, yang dulu nggak bisa apa-apa, stroke, nggak main otaknya dan nggak kedip-kedip seperti itu. Tete cak Paulo me kan mini tete halo cak Paulo me nah dia tahu kan guys. Dia sekarang pinter makan sendiri. Dulu aku makan harus nyuapin bos pasienku dulu baru aku makan. Sekarang kita bisa makan bareng karena dia sekarang bisa makan guys sendiri, makan minum ya, bisa bangun juga dan bisa jalan lepas dari kursi roda. Dah 8 tahun lebih ya. Itu proses aku terapi dengan ideku pemijatan metode air hangat, terapi pijat air hangat dan rendam kaki pakai air hangat plus garam kasar. Prosesnya 1 tahun. Setiap malam sebelum tidur tuh memakan waktu 1 jam sampai 1 jam setengah. Jadi aku memijat terapi pakai air hangat. Aku taruh di botol kaca, aku isi setengah air dingin setengah air panas seperti itu. Dan aku untuk memijat bos karena apa? Aku mempunyai ide seperti itu karena orang stroke itu peredaran darahnya kurang lancar. Dengan adanya metode pemijatan air hangat itu bisa memperlancarkan peredaran darah. Dan real nyata guys, bisa luar biasa. Bosku sekarang tidak harus pergi jauh-jauh untuk memijatkan bosku. Memakan waktu yang lama, memakan uang banyak juga ya. Perjalanan PP itu 2 jam itu kalau nggak macet. Belum nanti antrinya di pemijatan. Nah, aku menawarkan jasaku ceritanya ke bosku. Bos, Bu Bos nggak usah dipijitin di sini bos, capek bos juga kan istirahatnya Sabtu Minggu ya kerjanya. Terus untuk mijitin Bu Bos jauh. Aku bisa mijit bos. Terus bosku tanya, kamu bisa mini mijit? Bisa. Terus aku pakai ide itu kan. Bu Bosku ceritanya dulu badannya bengkak semua guys, tangan kakinya. Sekarang jadi cantik, nggak bengkak guys. Nah, kakinya nggak bengkak kan nih, aku sebelkan normal seperti kita, nggak bengkak. Dulu tuh guys kaki diginiin tuh nggak bisa balik guys, kayak beri-beri dulu guys. Tangannya juga jadi cantik nih guys, tangannya nah cantik, nggak bengkak kan. Nah seperti itu. Bentar aku cuci tangan, bukan karena kotor karena dia itu tangannya kena apa, digigit-gigit tuh. Nah kan dia buka ijang. Terus habis itu guys aku pijat bener guys, kempes guys, tangan kakinya kempes. Terus otaknya mulai main. Terus dulu itu apa ya, bos tuh pandangannya tuh kosong, nggak seperti ini, nggak kedip-kedip seperti ini. Jadi menatap ke depan, kita ajak ngomong nggak nyambung gitu ya. Terus makan minumnya dulu pakai itu apa, selang. Sebelum aku kesini 6 bulan sebelum kesini, terus aku kesini makannya disindoki pakai sendok, minum gitu ya, minum pakai sendok, nggak bisa nyedot. Itu pun sulit, makannya sulit, nelennya sulit. Tapi alhamdulillah dah 8 tahun lebih ini dia bisa makan minum sendiri, gosok gigi, lepas dari kursi roda, bisa berjalan. Jadi bosku juga seneng ya guys ya, bisa diajak jalan-jalan keluar kota, mendaki gunung, ke mall, makan-makan, acara apa saja bisa berjalan, dituntun gandengan mesra sama Pak Bosku. Nah seperti itu, intinya seperti itu guys ya. Jadi ceritanya seperti itu. Nah pada akhirnya ceritanya aku tuh ke Taiwan karena tertimpa musibah ratusan juta. Gara-garanya ke Taiwan ya cuma mau bayar hutang itu tadi guys aslinya, karena musibah ratusan juta itu. Ternyata hutangnya lunas, rumah tanggaku kandas, tapi tetap semangat. Dan alhamdulillah pada akhirnya aku juga bisa mewujudkan rumah impianku yang kedua lagi tahun 2020 bulan 10 ya. Lantai 1, lantai 2, alhamdulillah ini baru down lantai 1, semangat untuk lantai 2. Musibahku tuh silih berganti ya. Di Indonesia aku tertimpa musibah ratusan juta itu tadi ya. Dan 2019 bulan 10 tanggal 22 uangku dibawa temanku yang aku anggap adik di Taiwan 266 juta. Itu uangnya bertiga, uangnya tante, uangku, uangnya temanku. Kitanya ceritanya kirim bareng gitu loh guys ya, kirim bersama, dijadiin satu gitu. Saat itu aku mau kirim ke toko Indonya pas itu nggak bisa ya gitu. Terus ada temanku yang aku anggap adik itu menawarkan jasanya, dia tuh bisa bantuin gitu. Yaudah dibantuin. Dulu itu pernah bantuin ya aman-aman saja guys. Terus setelah dia itu mungkin mau pulang, tahu uang ratusan juta kilap ya,
dimbat uang itu. Tapi sebelum cabut dari Taiwan, kan dia cabut dari Taiwan tuh tanggal 15 bulan 11 2019 ya. Terus bawa uangku tanggal 22 bulan 10 2019. Itu aku minta guys, uangnya dapat 66 juta. Nah, akhirnya kan kurang 200 juta ya. Yang uangnya tanteku 38 juta udah aku ganti pakai uangku pribadi. 30 juta 500 lah ya. Dan yang 66 juta itu hasilnya uangku guys, yang keluar. Tapi aku kasihkan ke temenku, karena yang keluarin uang kan aku ya. Aku kasihkan ke temenku orang Ngawi 66 juta. Berarti kan kurang 200 juta ya guys, yang di temenku Semarang tuh. Yang 150 juta real itu uang pribadiku, yang 50 juta itu uangnya temenku orang Ngawi. Seperti itu. Nah itu tadi guys, rencananya itu uang tabungan aku mau buat beli mobil. Kalau rumah tanggaku sama mantan suami baik-baik saja, itu udah persediaan beli mobil. Dan aku balik kontrak yang ketiga untuk usaha dan untuk renovasi finishing yang rumah lantai 1 lantai 2 yang aku bangun 2 tahun sebelum ke Taiwan, atau 2 tahun sebelum tertimpa musibah ratusan juta. Nah, kalau yang rumah samping sudah aku renovasi, sudah aku finishing, itu kontrak kedua ya. Kontrak pertama. Ya, itu udah aku pasang keramik, udah aku kasih pintu jendela. Udah yang tadinya nggak ada jendela, aku kasih jendela, ruang tamu 2. Yang dulunya depan rumah samping ada pintu 3, aku ganti pintu tengah saja. Yang pintu sebelah kanan aku ganti jendela model sekarang kecil. Yang pintu sebelah kiri aku ganti kayak batu alam, ada mainan kuda-kudanya seperti itu guys. Nah seperti itu ceritanya guys ya. Jadi kehidupanku sudah aku alami. Beratnya aku kiri nggak punya uang udah pernah aku alami. Dulu anakku usia 3 bulan, saat daruratnya uang, mantan suamiku sering kena PHK kerjaannya saat itu ya, dan sakit. Itu aku nggak punya uang guys, balikin kado ke adikku yang aku anggap adik sendiri ya, ke teman sekolah aku jadiin adik angkat gitu guys. Itu dikasih ibu mertua 100.000, pamannya mantan suamiku 50.000. Tuh guys, bayangin guys, aku pernah mengalami gak punya uang. Jadi pernah ngalami setiap hari aku pegangan uang, koceh uang, pagi, siang, sore, malam, sudah pernah jalan usaha sendiri. Jadi bukan pas jadi TKW saja pegangan uang, jadi sudah gak kaget, sudah biasa gitu loh guys ya. Dimana posisinya pahit manis kehidupan sudah aku jalani. Ya udah seperti itu ceritanya. Jadi ceritanya itu. Tapi alhamdulillah guys, uangku yang di temanku kurang 200 juta itu udah jalur aman, penanganan polisi. Saat itu tahun 2020 bulan 2 tanggal 9, tepatnya hari Minggu, aku dibantu bosku Taiwan, dikasih uang 35.000 NT, setara uang Indonesia 17,5 juta ya, untuk ngurusi itu, untuk nyewa polisi, untuk wirawiri. Alhamdulillah aku bisa mendatangi rumahnya dan ketemu orangnya, dapat tanggung jawabnya, dapat tanda tangan hitam di atas putih, jadi jalur aman ya. Untuk teman-teman juga hati-hati tentang keuangan ya. Sebaik apapun teman, sebaik apapun keluarga, tanpa ada jaminan jangan mudah untuk melepaskan uang nilai yang banyak ya, seperti itu. Jadi semenjak itulah aku benar-benar hati-hati tentang keuangan. Ibuku juga ketat tentang uang, setiap bulan aku gaji harus pulang, jadi nggak boleh pegang uang, karena aku orangnya nggak bisaan. Begitu ada orang yang tanya uang, pinjam uang apa, itu aku suka kasihan ya, tuh aku pinjamin ya. Ujung-ujungnya dia tuh jaat diminta, ajak perang, kadang nggak bayar, seperti itu. Maka dari itu guys, lebih hati-hatilah kita memegang uang. Selagi kita masih ada di luar negeri, manfaatkanlah waktu kita yang baik dan kelolalah uang kita yang baik, supaya nanti kita di Indonesia tuh menemukan enaknya. Syukur-syukur alhamdulillah bisa jadi bos. Kalau bisa jangan kembali lagi ke luar negeri, hidup dengan keluarga bahagia, ada pemasukan, ada usaha gitu guys. Nah rencana aku dulu ya 2022 kalau rumah tanggaku baik-baik saja, aku sudah menetap di rumah guys. Karena 2021 aku cerai ya guys ya, bulan 1 tepat kemarin guys, 2 tahun perceraianku ya. Kemarin kan hari apa? Kemarin hari Kamis tanggal 12 bulan 1 2023 ya, pas tepat 2 tahun
perceraianku. Nggak ada guys orang yang bercita-cita ingin menjadi seorang TKW, jauh dengan keluarga, apalagi sudah berkeluarga, punya anak, punya suami ya, inginnya tuh selalu bersama ya, karena keadaan lah yang menjadi TKW ya, karena keadaan lah ya. Kalau aku pribadi karena tertimpa musibah ratusan juta melayang gara-gara para nasabah yang tidak tanggung jawab. Jadi intinya bayarin hutang orang, aku bukan cuma berkorban uang saja untuk bayarin ke orang lain, yang aku tidak makan uangnya ikut menanggung bayari hutangnya, ibaratnya seperti itu guys. Tapi aku ikhlas, alhamdulillah Allah sudah melipat kali lipat gandakan lah ya guys, dari rezeki yang sudah hilang ya. Dalam tempo 14 bulan guys, sama artinya sudah kembali aku pas kontrak pertama itu ya. Seharusnya aku pulang cuti cuma 2 bulan gaji yang aku pegang sama 1 kali gaji lebaran Imlek ya, dapat uang itu. Berkat aku menurut bosku setiap bulannya harus menabung 10.000 NT uang Taiwan ya. Saat itu tahun itu setara 4 juta ya guys, bahkan gak ada 4 juta ya. Selain itu uang aku pegang sendiri. Alhamdulillah aku pulang bisa membawa uang ratusan juta rupiah, bisa untuk finishing renovasi rumah yang aku bangun 2 tahun sebelum ke Taiwan, atau 2 tahun sebelum aku tertimpa musibah ratusan juta itu tadi. Lantai 1, lantai 2 rumah sampingnya, rumah samping udah aku finishing cantik seperti itu, renovasi ya. Itu guys berkat saran bosku, menabung ke bosku selama 10 bulan 14 bulan 10.000 uang selebihnya aku pegang sendiri. Tapi saat itu aku menjalankan usahaku lagi di Indonesia, jadi aku di Taiwan cukup mengasih orderan ke mantan suami dan teman-temanku pada bayar di sini. Nah disitulah guys rezeki Allah, cara Allah untuk mengembalikan apa yang sudah hilang. Alhamdulillah yang aku kirimkan secara langsung, aku nyuruh temanku orang Ngawi, Mas Pati namanya, Duklis itu 83,5 juta ya guys. Itu yang langsung aku kirimkan, banyak aku ambil dari ATM, nabung lewat bosku. Tapi tabungannya tuh di ATM ku guys, cuman kan aku masih belum pengalaman dulu tuh nitip bosku dimasukin di ATM ku gitu. Dan alhamdulillah juga dulu juga bisa bantu tanteku, anaknya pas masuk kuliah juga ya guys ya. Seperti itu ya berkat uang aku menabung seperti itu guys, dulu ceritanya ya seperti itu. Jadi kehidupan tuh ibaratkan roda yang berputar, kadang di atas kadang di bawah, posisi bisa bergonta-ganti. Jadi selagi kita di atas ingatlah yang di bawah, selagi kita di bawah ingatlah di atas ya guys, seperti itu saja. Jadi nggak boleh kita saling membuli, saling menghujat, saling menjatuhkan, merendahkan, menghina, apalagi sampai menghina fisik, materi, jangan sampai ya. Udah itu saja pesan dari aku. Jadi intinya hidup tuh cukup bersyukur, motivasi yang positive thinking, tanpa harus menyakiti, menjatuhkan, merendahkan, menghina, menyakiti hati sesama itu indah ya. Karena di atas langit masih ada langit. Gak apa-apa kalian menunjukkan karya kalian, kesukses kalian, menceritakan pengalaman prosesnya, gak apa-apa, motivasi, asalkan jangan menyakiti hati sesama ya, itu indah. Udah gitu saja, aku mau lanjutkan sarapan terus mau lanjut kerja lagi ya guys. Apabila ada kata-kataku yang kurang berkenan di hati teman-teman, mohon dimaafkan, itu adalah kisah pribadiku. Jadi buat diambil hikmahnya saja, diambil positif thinking saja, yang negatifnya dibuang, diambil positifnya saja. Jadi aku sudah mengalami intinya tentang kehidupan pahit manisnya ya. Jadi sudah gak kaget lagi, ibaratkan pegangan uang setiap hari pernah, ibaratkan gak punya uang sama sekali, ibaratkan sudah jadi kere sudah pernah. Dan alhamdulillah sekarang bangkit kembali setelah menjadi seorang TKW Taiwan kurang lebih hampir 10 tahun. Alhamdulillah bangkit kembali, jadi luar biasa kembali, bisa mewujudkan cita-citaku, bisa menyenangin keluarga, saudara, juga senengku lagi, tetap bisa menyenangkan sesama. Semoga untuk seterusnya, selain aku menyenangkan diriku sendiri, keluargaku, anakku, kedua orang tuaku, saudara-saudaraku, tetap bisa menyenangi sesama untuk selamanya, walaupun sudah tidak menjadi seorang TKW Taiwan nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Dah gitu saja akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya, bye bye.